Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk sedikit flashback tentang sejarah, kejayaan serta runtuhnya peradaban Islam dan penyebab-penyebabnya. Hal ini terbagi dalam beberapa periodisasi. Yang pertama adalah periode antara abad ke-7 sampai 10 Masehi atau abad pertama sampai abad ke-3 Hijriah. Selama periode ini, kemajuan Islam tercatat sangat cepat. Ahli sejarah menyebutnya sebagai the most civilized and progressive nation in the world. Bangsa yang paling beradab dan paling progresif di dunia. Saat itu, peradaban Islam menjadi mercusuar, dan di sana sudah ada kota-kota yang indah, masjid-masjid yang molek, dan universitas-universitas yang maju. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan Islam pada masa itu diteruskan oleh para sahabat, yaitu dengan sebutan masa Khulafaur Rasyidin. Wilayah kekuasaan Islam terus berkembang, meluas hingga ke daratan Cina dan menyeberang ke Eropa. Perluasan pengaruh Islam semakin besar di tangan kekuasaan Bani Umayyah, dilanjutkan kemudian oleh Bani Abbasiyah, dan seterusnya sampai pada Bani Utsmaniyah. Periode kedua yaitu antara abad ke-10 sampai 15 Masehi atau abad ke-3 sampai abad ke-8 Hijriah. Pada periode masa ini, akibat perang salib, dunia Islam mulai terimbas dogma, kekolotan, dan absolutisme yang mengekang kemerdekaan kreasi. Saat ini mulai terlihat tanda-tanda kemunduran Islam. Karena tanda-tanda kemunduran itu dibiarkan saja, maka dunia Islam pada saatnya mengalami kemunduran total. Kemunduran ini tidak hanya pada bidang amal dan ilmu, tapi juga berimbas kepada kemunduran spiritualitas atau keimanan umat Islam saat itu. Satu hal yang tidak bisa disangkal, di tengah perluasan pengaruh dan kekuasaan Islam, di sana juga terjadi berbagai pergeseran nilai dan penyimpangan. Sampai pada saatnya kejatuhan Islam tinggal menunggu waktu, sebab spirit dan nilai-nilai Islam telah padam. Periode berikutnya yaitu periode ketiga antara abad ke-15 sampai 19 Masehi atau abad ke-8 sampai 14 Hijriah. Pada abad ini, Eropa mengalami kebangkitan yang luar biasa. Setelah terjadi revolusi besar-besaran, mulai dari revolusi maritim, revolusi perdagangan, hingga revolusi industri, dan ketiga revolusi itu menghasilkan anak kandung berupa kolonialisme dan imperialisme yang menjerat dunia Islam. Pada periode ini, dunia Islam seakan-akan terkubur oleh sejarah. Khilafah Utsmaniyah di Turki, walaupun belum mencerminkan moralitas Islam, cukup menjadi tumpuan bagi kaum muslimin di dunia untuk bersatu. Akan tetapi karena berbagai konflik internal, ditambah lagi dengan kebobrokan moralitas penguasa dan umat kebanyakan saat itu, dan kemudian disempurnakan dengan gempuran musuh-musuh Islam, maka khilafah besar ini runtuh secara tragis dan mengenaskan.
Para ahli sejarah bersepakat menyatakan bahwa runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki yang kemudian diganti dengan Negara Republik Turki oleh Kemal Atatürk merupakan puncak keruntuhan dunia Islam. Tidak hanya Muslim Turki yang merasakan kesedihan dengan peristiwa ini, tapi dunia Islam menjerit kesakitan. Wilayah yang pada mulanya bersatu kini tercabik-cabik dalam sekat-sekat nasionalisme yang menganut sistem barat yang sekuler. Kemudian periode yang keempat yaitu periode abad ke-19 Masehi atau abad ke-14 Hijriah hingga kini. Musibah yang dialami oleh kaum muslimin ini telah lama disadari oleh tokoh-tokoh Islam di berbagai penjuru dunia. Beragam upaya ditempuh untuk mengembalikan kejayaan Islam yang pernah dinikmati selama 7 abad. Akan tetapi semua upaya dan perjuangan itu belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Gejala kebangkitan Islam itu dapat dirasakan di mana-mana. Saat ini telah terjadi berbagai macam revitalisasi Islam dalam berbagai bentuk gerakan. Kebangkitan Islam ini menemukan momentumnya saat akan dimasukinya abad 15 Hijriah. Tapi sayang, dunia Islam masih meraba-raba mencari-cari alternatif yang bisa dijadikan landasan tempat berpijak untuk melakukan kebangkitan. Pasang surut peradaban Islam ini juga telah diisyaratkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Huzaifah radhiyallahu an, bahwa setelah masa nubuah atau masa kenabian akan ada masa khilafah ala manhaj nubuah, yaitu masa Khulafaur Rasyidin, yaitu masa kepemimpinan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Bahkan ada sumber yang mengatakan bahwa masa ala manhaj nubuah ini sampai pada cucu daripada Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu kepemimpinan umat memasuki pada fase kepemimpinan Mulkan Adhan, yaitu pemimpin yang notabene Islam, akan tetapi dia sebagai penguasa yang berembel-embel sebagai raja, yaitu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmaniyah. Setelah kepemimpinan Mulkan Adhan, umat akan beralih kepada kepemimpinan Mulkan Jabariyah, yaitu kekuasaan global yang merupakan kekuasaan hasil daripada kesepakatan. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak disepakati secara global, maka pemimpin tersebut tidak akan lama umurnya, karena tidak termasuk kepada golongan pemimpin Jabariyah. Kemudian kata Rasulullah SAW, setelah kepemimpinan Jabariyah, maka umat akan kembali kepada kepemimpinan khilafah ala manhaj nubuwah kembali. Wallahu a'lam bishawab. Hal ini adalah merupakan janji-janji Allah dan telah disabdakan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saatnya umat Islam yang sudah lama tenggelam dalam kekuasaan-kekuasaan yang menjerat dan membinasakannya,
toh Allah akan kembali membangkitkan kepada umatnya yang ditunjuk dan yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu masanya dan kapan itu akan terjadi? Maka jawaban sepenuhnya ada pada diri kita dan umumnya ada pada umat Islam. Wallahu a'lamu bissawab.